Cowok ini iseng naruh CCTV di kamarnya dan kalian gak bakal nyangka apa yang akhirnya dia temuin. Jadi cowok ini tuh tinggal sendirian di apartemen dan setiap dia pulang itu selalu rumahnya berantakan banget dan dia pikir, aku pasang CCTV aja deh biar ngawasin kucing. Karena kucingnya itu emang suka bandel, jadi setiap di kantor dia bisa ngawasin gitu liat handphone kan. Nah sepulangnya dari kantor aman-aman aja nih, akhirnya dia mau tidur kan. Dan tiba-tiba pas merem, handphone itu nyala. Ada notifikasi kalau misalkan ada pergerakan di CCTV. Dia tidur lagi dong kayak gak ada apa-apa kok. Tapi dia penasaran, akhirnya dia lihat tuh ada video. Ada cowok di kamarnya yang merangkak begini ke arah CCTV. Dan dia langsung nengok ke belakang dong, karena CCTV di belakang kan. Gak ada orang. Dan dia langsung lihat baca web gitu kan, apa error. Ternyata CCTV-nya itu emang suka nangkep hal-hal yang udah terjadi di belakang. Jadi dia tonton lagi videonya, ternyata cowok itu masuk ke dalam kolong kamarnya. Dan pas dia mau nelfon polisi, semuanya udah terlambat. Dia keburu muncul di sini. Foto yang terlihat normal namun menyimpan sisi gelap di baliknya, part 6. Kalau kalian lihat foto di atas itu kayak nggak ada yang aneh kan, kayak wanita merem di foto. Tapi kenyataannya wanita ini adalah Madame Violet of Edinburgh. Di mana di tahun 1882 dan 1884 dia divote sebagai wanita termengerikan di dunia. Bahkan dia dijuluki sebagai wanita vampir juga karena di perkumpulannya itu dia selalu meminum darah. Kalau kalian lihat foto di atas kayak keluarga bahagia, biasa aja kan, tapi kenyataannya ini adalah keluarga dari rumah yang mengerikan yang terkenal banget di dunia yaitu Amityville. Di mana satu rumah dibantai semua sama anak tertua dari keluarga ini. Ini kalian ngelihat kayak ngangkat kulkas biasa aja kan, tapi ini adalah polisi. Kulkas tersebut berasal dari apartemen Jeffrey Dahmer, di mana di dalamnya berisikan potongan tubuh manusia. Tahu nggak sih, ini orang udah menang tinjunya loh, tapi tiba-tiba ditarik sarung tinjunya karena ketahuan curang. Aduh, parah banget. Dan ternyata pas sarung tinjunya itu diobservasi, nih lihat deh, ini ada bagian dari sarung tinju itu yang diambilin gitu isinya. Jadi tuh langsung kayak kena tangan. Namanya itu Panama Lois nih yang nyuruh dia, itu pelatihnya. Gara-gara itu, nih juara bertahannya si Billy, itu mukanya sampai babak belur, bahkan pandangannya itu ngeblur seumur hidup, kasihan banget kan? Bahkan di persidangan, akhirnya dia ngaku ternyata di dalam sarung tinjunya itu juga dia itu pernah naro kayak bubuk gitu guys. Bubuknya itu bisa, kalau kena keringat, itu kayak jadi keras, jadi kayak batu gitu. Jadi kalau nonjok orang itu sakitnya parah banget. Karena ketahuan nih bekerja sama antara pelatih sama anak latihnya, akhirnya mereka berdua itu sama-sama di penjara sekitar 2,5 tahun lamanya. Dan lisensi dari boxingnya itu dicabut. Tau gak sih kalau kalian nemuin tusuk gigi di lubang kartu ATM kayak gini, bahaya banget loh. Sebenarnya nggak cuma tusuk gigi, ada juga kertas yang dilipat-lipat kayak gitu. Jadi modusnya kayak gini guys, kalian pas mau masuk ke sini sebelumnya itu ada orang yang emang udah nyangkutin tusuk gigi ataupun kertas di dalam lubang kartunya. Nah pas kalian masuk ke sini, masukin kartu ATM itu masih bisa, tapi nggak bisa keluar. Otomatis kalian bakal nganggep, wah kartu gue ketelan ATM nih. Nanti tiba-tiba ada 2 orang yang nawarin bantuan. Makanya biasanya sasarannya ini ibu-ibu rumah tangga gitu yang kurang paham tentang kayak gini-gini. Di sini nanti mereka kayak pura-pura, aduh kartunya ketelan nih gini-gini nih. Coba bu masukin pinnya lagi. Pas dimasukin pinnya lagi, mereka tuh ngintip. Tetap aja kan nanti nggak bisa keluar kartunya. Udah bu, telepon CS-nya aja. Akhirnya si ibu biarin aja dong kartunya tenggelam di situ. Pas kalian pergi, langsung deh mereka ambil tuh kartu. Abis deh duitnya. Guys, kalian tahu nggak sih kalau misalkan tiang listrik di dekat rumah kalian malam-malam itu diketok-ketok, tong 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 tong, itu ada artinya loh. Dan ini adalah contoh kode-kodenya nih. Ada beberapa tempat itu yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Nah, contohnya kayak gini nih, diketok 1 kali, tong, itu artinya Rojopati, atau ada kematian, atau ada yang dibunuh. Diketok 2 kali kayak gini, tong tong, itu artinya pencurian, ini artinya pencurian juga. Diketok 3 kali, kebakaran artinya tong 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 tong. Nah ini sama semua. Nah yang agak beda sebenarnya di sini nih. Kalau bencana alam ini 3 terus jeda 1, jadi kayak tong 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 tong. Kalau di sini bedanya kebanjiran atau yang sama kayak bencana alam juga itu langsung 4 kali tong 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 tong. Biasanya ini tuh dibunyiin sama satpam sekitar atau enggak penjaga ronda malam. Dan biasanya tuh kalau enggak di tiang listrik itu dibunyiin pakai kentongan yang bisa terbuat dari bambu. Tapi di beberapa tempat juga ada yang untuk menandakan jam aja. Kalian tahu nggak sih kalau kalian beli mie cup kayak gini, ternyata mie-nya tuh cuma segini, sisanya tuh kosong. Ini bukan penipuan ya, tapi ada teorinya loh.
Jadi kenapa alasan di bawah sini sama di atas itu dikosongin? Karena itu didesain langsung dari pabriknya. Jadi nanti kalian itu dapat mudah mengisi air pas air panas nih kayak gini nih. Pas kalian isi air panas, jadi bawahnya itu sama atasnya keisi sama air panas. Jadi tuh matangnya merata. Dan membuat ruang pas kalian tuh mie-nya mengembang, jadi dia full di sini ngepas. Yang udah pada tahu, coba komen. Guys, kalian tahu nggak sih apa yang akan terjadi kalau kalian nggak sengaja kemakan rambut? Dikutip dari Medical Daily, kalian kemakan cuma 1, 2, 3 helai rambut, itu nggak akan ada masalah signifikan dalam badan kalian. Tapi bakal beda cerita kalau kemakannya itu dalam jumlah yang banyak. Kak, mana ada orang yang makan rambut banyak-banyak? Jangan salah, ada gangguan kejiwaan yang namanya itu Rapunzel Syndrome. Jadi orangnya itu demen banget makan rambut dengan sengaja dan dalam jumlah yang banyak. Nah, menurut laporan penelitian dari salah satu universitas di New Delhi, menelan rambut itu berbahaya karena ada kandungan kimia. Kandungan kimianya itu bisa datang dari shampoo yang kalian pakai, pewarna rambut yang kalian pakai, dan lain-lain. Pokoknya nempel sama batang rambut. Jadi kalau kemakan dalam jumlah banyak, zat kimia itu dapat mengganggu organ pencernaan. Dan kalau jumlahnya udah banyak banget di dalam perut kalian, dia akan menggumpal, membentuk bola rambut. Guys, kalian tahu nggak sih ada modus pencurian uang di ATM dengan cara nutupin lubang uangnya kayak gini? Asli ini bahaya banget, kalian harus peka. Jadi kayak gini nih, kalian ambil uang di ATM, terus habis gitu mesinnya itu kan biasanya bunyi, mau uangnya keluar gitu kan. Nah, tapi pas kalian nunggu uangnya mau keluar, itu nggak keluar-keluar. Padahal saldo kalian itu di ATM udah kepotong. Karena kalian mungkin aja pasrah gitu ya, kalian mau nelfon CS-nya aja. Kalian tinggalin dah tuh mesin ATM, nanti pas kalian udah pergi dari tempat itu, orang yang tadi nempelin stiker balik lagi ngambil uang yang emang sebenarnya udah keluar. Jadi kalian tuh harus peka nih, lihat dulu mesin ATM-nya apa kayak ada lem-lemnya kayak gitu atau enggak, bahaya banget kan? Guys, kalian tahu nggak sih kalau kalian beli buah terus ada stikernya kayak gini, ini ada tandanya loh, bukan sembarangan. Nah, kalau terdiri dari 4 angka dan depan itu ada yang 4 atau ada yang 3, itu artinya buah atau sayuran ini diproduksi dengan teknik agronomik atau penyertaan pestisida juga termasuk, terus ada pupuk juga termasuk. Tapi jangan panik karena kadar pestisida yang digunakan juga nggak terlalu banyak, jadi nggak beracun. Tapi tetap penting buat kalian untuk mencuci dulu sebelum dikonsumsi. Terus ada nih yang angkanya itu 5 digit dan depannya itu angka 8. Ini artinya buah tersebut sudah dimodifikasi genetika. Buah ini termasuk dalam GMO, yaitu yang masih menjadi pro kontra sebenarnya. Biasanya itu sering direkayasa genetikanya itu kayak pisang, pepaya, melon. Nah, kalau angkanya 5 digit dan depannya angka 9 kayak gini, ini yang paling bagus nih karena sudah memenuhi USDA Organic Standard. Metode pertanian alami tanpa menggunakan zat-zat kimia. Kalian tahu nggak sih kalau guru kalian nyoret kayak gini di PR atau di ulangan kalian itu sebenarnya artinya apa sih? Ini apakah nilainya 0, apakah nilainya bagus, atau apa sih? Apa coret-coret doang? Simbol ini dinamakan Flourish of Approval atau KRUL. Berasal dari Belanda dan digunakan untuk menilai tugas sekolah atau pekerjaan yang sudah selesai. Dapat juga digunakan untuk menilai tugas yang sudah diperiksa atau sudah disetujui. Nah, sejarawan itu percaya ini tuh mirip banget sama huruf G atau berasal dari huruf G yang artinya itu good atau bagus. Atau G dari gesehen yang artinya itu telah dilihat. Sebenarnya simbol ini tuh jarang banget digunain di luar Belanda, tapi berhubung Indonesia itu pernah dijajah sama Belanda, makanya itu keterusan sampai sekarang.